Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi pembelajarannya, yaitu tentang senyawa karbon. Nah, sekarang buka buku kalian halaman 8. Senyawa karbon yang paling sederhana adalah senyawa hidrokarbon. Nah, ternyata senyawa karbon itu ialah yang paling sederhana, senyawa hidrokarbon. Nah, kalau dilihat dari hidrokarbon ini, dia terdiri dari dua unsur, yaitu si hidro ini adalah hidrogen, karbon, itu adalah karbon, yaitu dia terdiri dari unsur H dan unsur C. Oke. Sesuai namanya, katanya senyawa hidrokarbon tersusun atas atom hidrogen, nah ya kan? Dan karbon, C, karbon. Senyawa hidrokarbon yang terdapat di alam sangat banyak. Sifat senyawa hidrokarbon ditentukan oleh struktur dan jenis ikatan kovalen antar atom karbonnya. Kemudian, untuk memudahkan dalam mempelajarinya, senyawa hidrokarbon dapat dibedakan berdasarkan struktur dan jenis ikatannya. Ternyata senyawa karbon ini dapat dibedakan berdasarkan struktur dan jenis ikatannya. Nah, yang pertama tadi berdasarkan bentuk rantai karbon atau berdasarkan struktur dari rantai karbon, hidrokarbon itu dibedakan menjadi 3 macam. Oke. Yang pertama ada hidrokarbon alifatik. Nah, di mana hidrokarbon alifatik ini mempunyai rantai terbuka. Dia mempunyai rantai terbuka atau dia mempunyai rantai lurus ataupun bercabang. Nah, itu contohnya sama halnya dengan yang kemarin kita bahas, yang di halaman 7. Di sana kan ada rantai lurus dan rantai bercabang. Nah, contoh dari hidrokarbon alifatik itu bentuk dari rantai karbonnya seperti yang di halaman 7 itu, oke? Kemudian ada hidrokarbon alisklik dan hidrokarbon aromatik, di mana kedua hidrokarbon ini mempunyai rantai tertutup. Nah, dia pun sama halnya dengan yang di halaman 7 itu. Di sana ada gambar rantai karbon tertutup. Biasanya untuk contoh hidrokarbon alisklik ataupun hidrokarbon aromatik ini nama senyawanya seperti benzena. Nah, kalian nanti akan mempelajari senyawa benzena itu bagaimana. Nah, ini senyawa karbon berdasarkan bentuk atau strukturnya. Kemudian yang nomor 2 atau yang B, berdasarkan jenis ikatan antar atom karbon, hidrokarbon dibedakan menjadi 2. Yang pertama, hidrokarbon jenuh, di mana dia memiliki ikatan tunggal. Nah, kalau dia memiliki ikatan tunggal, berarti dia hanya memiliki 2 atom C yang menggunakan bersama sepasang elektron. Sama halnya di halaman 8. Yang di atas di sana yang ikatan kovalen antar 2 atom C. Nah, itu di sana ada contoh ikatan tunggal, kalian sudah mempelajari minggu kemarin. Kemudian yang nomor 2, hidrokarbon tak jenuh, di mana dia memiliki ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap ini kan terbagi menjadi 2, di mana ada ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Kalian juga sudah mempelajari di mana ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 itu bagaimana, contohnya juga sudah kalian cari sendiri. Nah, ini senyawa karbon berdasarkan jenis ikatan antar atom karbon. Oke. Kemudian hidrokarbon yang akan kita pelajari selanjutnya adalah hidrokarbon alifatik. Nah, di mana hidrokarbon alifatik ini terbagi menjadi 3, yaitu ada alkana, alkena, dan alkuna. Oke, hidrokarbon alifatik yang pertama yang kita bahas adalah alkana, di mana rumus dari alkana itu ialah CnH2n plus 2. Oke, nanti kita akan bahas rumus dari senyawa alkana ini. Alkana merupakan golongan senyawa hidrokarbon yang semua ikatan antar atom karbonnya merupakan ikatan kovalen tunggal dan membentuk rantai karbon terbuka. Ingat ya, senyawa alkana ini dia merupakan senyawa ikatan kovalen tunggal, berarti dia ikatannya tunggal
dan membentuk rantai karbon terbuka. Dia mempunyai rantai karbonnya yang terbuka, tidak tertutup. Oke, kemudian alkana disebut sebagai deret parafin, yang artinya senyawa kurang reaktif. Parafin berasal dari kata parum affinis, yang artinya daya gabung kecil. Setiap senyawa yang merupakan anggota alkana disebut sebagai suku alkana. Ternyata nanti dalam senyawa alkana ini ada beberapa anggota senyawanya. Nah, dari senyawa alkana itu atau dari beberapa anggota senyawa alkana itu disebut juga sebagai suku alkana. Kemudian, pada senyawa alkana, perbandingan jumlah atom karbon dan hidrogen dinyatakan dengan rumus CnH2n plus 2. Jadi ada perbandingan antara unsur C, unsur karbon, dengan unsur hidrogen, yaitu dengan rumus CnH2n plus 2. Ingat ya, ini rumus alkana. Nah, di mana N itu merupakan jumlah atom karbon. Nah, N ini merupakan jumlah atom karbonnya. Ada berapa nanti si jumlah atom karbonnya? Itu merupakan nilai dari N. Nah, di sini pun nanti sama nilai dari jumlah atom karbon. Oke, itu untuk rumusnya. Karena merupakan kelompok senyawa yang mempunyai kemiripan sifat dan rumus umum yang sama, senyawa alkana ini dapat membentuk deret homolog. Nah, dia nanti dari alkana ini dapat membentuk deret homolog. Deret homolog adalah senyawa-senyawa yang memiliki selisih gugus sebanyak CH2. Nanti kita akan bahas ya, yang di dalam tabel itulah nama dari deret homolognya. Deret homolog senyawa alkana mempunyai sifat kimia hampir sama, di mana rumus umumnya sama, dan makin panjang rantai karbon maka makin tinggi titik didihnya. Oke, itu untuk penjelasan dari senyawa alkana. Yang lebih penting lagi, di sana kita akan mempelajari yang namanya tata nama alkana. Selain dari tata nama alkana, kita juga nanti akan mempelajari tentang sifat alkana dan kegunaan alkana. Yang paling penting untuk senyawa karbon dari setiap hidrokarbon alifatik, alkana, alkena, dan alkuna, yang paling penting adalah dari tata nama alkananya atau dari tata nama senyawa karbon itu. Jadi tolong diperhatikan. Kita bahas yang pertama, tata nama alkana. Tata nama senyawa golongan alkana mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh IUPAC. Nah, jadi tata nama alkana ini sudah mempunyai ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh si IUPAC. Yang pertama, di sana aturan pertama, semua nama alkana mempunyai akhiran ana. Jadi, dari semua tata nama, kan di sana ada tabel ya. Di sini ada tabel. Nanti di dalam tabel ini ada sebuah jumlah atom C, ada rumus kimia, ada rumus struktur, dan ada tata namanya. Nah, dari tata namanya inilah semua nama alkana mempunyai akhiran ana. Makanya di sana ada nama metana, etana, propana, butana, pentana, dan sampai dekana. Nah, tata nama yang pertama tadi, di mana semua nama alkana mempunyai akhiran ana. Nah, ada akhiran namanya ana. Metana, ana. Etana, ana. Dekana, ana. Nama dari akhirannya adalah ana. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, jika rantai karbon tidak bercabang, yang nomor 2, jika rantai karbon tidak bercabang, nama alkana tergantung jumlah karbon dalam rantai karbon. Jika rantai karbon tidak bercabang, nama alkana tergantung jumlah atom karbon dalam rantai karbon. Di sana ada tabel, sudah Ibu jelaskan tadi, ada jumlah atom C, rumus kimia, rumus struktur, dan tata nama senyawa. Kita ambil satu contoh terlebih dahulu. Nah, kalau yang nomor 2 ini dia sudah memasukkan rumus dari si alkananya. Oke. Kita ambil contoh. Yang pertama, jika jumlah atom C-nya ada 1. Jika jumlah atom C-nya ada 1.
jumlah atom C-nya ada 1, berarti untuk jumlah atom C ada 1, dia sama dengan N sama dengan 1. Karena tadi N itu adalah jumlah atom karbon C. Kemudian, untuk rumus kimianya dia namanya adalah CH4. Karena kalau kita masukkan dia ke dalam rumus, misal kita masukkan dia ke dalam rumus CnH2n plus 2. Cn, N-nya tadi kan ada 1. H-nya 2 dikali 1. 2 dikali 1 plus 2. Sama dengan C kalau ada 1 tidak dituliskan, langsung C saja. H 2 kali 1, 2 tambah 2, 4. Jadilah dia CH4. Nah, dari rumus ini didapatlah namanya. Jika atom C-nya itu 1, dia mempunyai rumus kimia CH4. Di mana CH4 ini namanya adalah metana. Nah, ini sudah ketentuan dari IUPAC, di mana CH4 itu memiliki nama metana. Kalau dia tidak mempunyai cabang, maka nama alkananya tergantung jumlah atom karbonnya. Berarti semua yang ada di dalam tabel ini sudah nama ketentuan dari semua jumlah atom C-nya. Untuk CH4 namanya adalah metana. Misalkan lagi kita ambil contoh C sama dengan yang 3 ya, Ibu ambil contoh yang 3. C sama dengan ada jumlah atomnya 3, berarti N-nya sama dengan 3. Kita masukkan dia ke dalam rumus CnH2n plus 2. C-nya, karena tadi rumusnya Cn, N-nya ada 3, kita tulis 3. H2, N-nya ada 3, berarti sini 3, plus 2. C3, tulis lagi C3. H2 kali 3, 6, tambah 2 adalah 8. Makanya di sini ada C3H8. Ini namanya adalah propana. Ini sudah nama ketentuannya. Kalau dia C-nya ada 3, berarti namanya adalah propana, C3H8. Ini untuk rantai karbon yang jika tidak ada cabangnya, maka dia menyesuaikan dengan nama dari jumlah atom karbonnya, sesuai dari tata nama yang sudah tertera di dalam tabel. Oke, selanjutnya, jika rantai karbon terdiri atas 4 atom C atau lebih, nah katanya kalau dia terdiri atas 4 atom C atau lebih, nama alkana diberi awalan N, di mana N itu namanya adalah normal. Oke, kita ambil contoh lagi. Nah, kita ambil yang jumlah atom C-nya sama dengan 4. Jumlah atom C-nya sama dengan 4, berarti N-nya sama dengan 4. Kalau kita masukkan dia ke dalam rumus, berarti C-nya C4, H2 kali 4 plus 2 sama dengan C-nya 4, berarti C4 H2 kali 4 8 tambah 2 10. C4H10 karena dia sudah memiliki atomnya 4, atom C-nya 4, maka namanya menjadi ditambah awalannya dengan N. N tadi artinya normal, dimana kalau 4 itu namanya adalah butana. Jadi namanya menjadi butana. Ibu ambil contoh lagi. Kalau jumlah atom C-nya sama dengan 10, artinya N-nya sama dengan 10. Kita masukkan dia ke dalam rumus. C-nya 10, H2 dikali 10 ditambah 2, maka akan menjadi C10 H2 kali 10 20 tambah 2 C10 H22. Nah, ini karena dia sudah lebih dari 4 C-nya, maka dia namanya berawalan dengan N, normal.
Kalau dia 10 C-nya berarti dia namanya adalah dekana. Sehingga C10H22 namanya adalah endekana. Oke, itu jika atom C-nya berlebih atau lebih dari 4, maka diawali dengan awalan N atau normal. Kemudian sebelum masuk ke rantai karbon yang bercabang, jika rantai karbon bercabang, kalian harus hafal dengan seluruh jumlah atom C, dimana dengan rumus kimianya, rumus strukturnya, dan tata nama senyawanya. Satu ini saja yang kalian hafal. Untuk nanti alkena, alkuna, atau alkil itu menyesuaikan dari si senyawanya saja. Untuk yang hafalkannya cukup yang si alkananya aja. Tabel ini kalian harus menghafalkan sama dengan si rumus strukturnya. Untuk yang jumlah atom C1, CH4 rumus strukturnya cuman CH4. Untuk jumlah atom C2, rumus strukturnya di sana kan ada CH3 ikatan tunggal CH3. Untuk C3H8, atom C-nya 3, ada rumus strukturnya CH3 ikatan tunggal CH2 ikatan tunggal CH3. Oke. Dan seterusnya sampai dengan si jumlah atom C yang 10. Dimana di sana rumus strukturnya bisa kalian lihat sendiri. Ada CH3, CH2, CH2, CH2 sampai seterusnya dan sampai CH3. Itu rumus struktur dari senyawa alkana. Kemudian baru kita masuk ke jika rantai karbon yang bercabang, maka aturan penamaannya sebagai berikut. Nah, di sana ada beberapa aturan untuk penamaan dari rantai karbon yang bercabang. Aturan yang pertama, jika rantai karbonnya bercabang, menentukan rantai induk. Yang pertama ialah menentukan rantai induk, yakni rantai karbon yang terpanjang. Kemudian beri nomor pada rantai induk agar cabang memiliki nomor sekecil mungkin. Oke, kita lihat contohnya di sana. Ada CH3, CH, CH2, CH2, CH3. Di mana di CH ada rantai cabang CH3. Ibu tuliskan lagi. Nah, ada CH3, CH, CH3 di bawah, CH2, CH2, CH3. Kenapa Bu di sini cuma CH? Karena kan kita ingat untuk C itu karbon itu memiliki 4 tangan, 4 ikatan tunggal dengan senyawa lainnya. Makanya di sini ada CH3. Berarti di sini 1 2 3 4-nya ke sini. Makanya jadinya CH3. Di sini CH saja karena dia sudah ada CH 1 2. Di sini kita uraikan berarti jadi 3. Di sini dia ada cabang, makanya dia sudah menjadi CH saja. Di sini CH2. Karena kenapa jadi 2? Karena di sini berikatan 1, 2, hanya sini 1 di bawah, 1 di atas. Makanya jadi CH2 dan seterusnya. Kalian sudah paham itu. Oke, jangan sampai salah untuk menghitung CH yang ada di senyawa karbon. Oke, kita masuk kepada peraturannya. Katanya menentukan rantai induk, berarti kita pertama menentukan rantai induk dari senyawa karbon ini, yakni rantai karbon yang terpanjang. Kalau kita lihat dari sini, kalau kita lihat untuk rantai karbon yang terpanjang ialah yang ini, dari sini sampai ke sini untuk rantai karbon yang terpanjang. Tidak mungkin kan kalau rantai karbonnya kita dari sini ke sini, ini terlalu pendek. Jadi kita lihat yang paling panjang dari kiri ke kanan sini, ini adalah rantai karbon yang terpanjang. Oke, bisa untuk yang pertama ini ya. Kemudian, jika kita sudah menentukan rantai induknya, rantai C yang paling panjang atau yang terpanjang, baru kita kasih nomor pada rantai induk
agar kita dapat menentukan si rantai cabangnya. Oke, kemudian di situ ibu tambahkan lagi sedikit untuk persyaratannya atau peraturannya. Untuk mengasih nomor pada rantai induk atau rantai yang terpanjang, kasih nomor induknya itu dari hitungan yang paling dekat dengan si cabangnya. Maksudnya, kasih nomor, kalau di buku, kasih nomor 1 sampai berapa C, kasih nomornya itu yang paling dekat dengan si cabangnya. Karena yang di sini yang paling dekat dengan cabangnya adalah C, yang induknya adalah yang di sebelah sini, makanya dia dikasih nomor 1 sampai seterusnya dari kiri ke kanan. Di sini 1, karena dia dekat dengan si cabang. Ini adalah cabang. Jadi hitungan induk, nomor induknya dari yang paling dekat dengan si cabang. Ini 1. Kemudian di sini 2. Seterusnya sampai induknya ternomor semuanya 3, 4, 5. Oke. Paham? Andai kata ibu punya contoh seperti ini, untuk menentukan rantai induknya berarti kalian sudah paham ya. Dari yang terpanjang, rantai C-nya yang terpanjang berarti sama saja dari yang sebelah sini sampai dengan yang di sebelah sini. Ini rantai induk yang ada C-nya, C terpanjangnya. Memberi nomornya karena dia tidak lagi si cabangnya berada yang di sebelah sini, dia ada cabangnya yang di sebelah sini, cabangnya sebelah sini. Berarti kalian tidak boleh lagi menghitung nomor induknya berawalan dari si C yang sebelah sini. Kalian harus menghitung nomor induknya dari yang paling dekat dengan cabangnya. Berarti hitungan satunya dari kanan ke kiri. 2, 3, 4, 5. Karena yang paling dekat dengan cabang si rantai induknya adalah di sebelah sini. Makanya hitungannya jadi sebelah kiri, dari kanan ke kiri. Kalau ini karena dia cabangnya paling dekat dengan yang di sebelah sini, makanya dari kiri ke kanan. Oke, sampai sini paham? Nah, di halaman selanjutnya di sana dijelaskan seperti yang ibu jelaskan tadi, penomoran rantai induk yang salah katanya seperti itu. Karena perhitungan 5-nya dari sini 5, 4, 3, 2, 1. Karena yang ibu jelaskan tadi, karena dia tidak dekat dengan si cabangnya, makanya dia menjadi salah. Oke, paham ya? Kemudian kita lanjut yang B. Rantai induk diberi nama sesuai aturan penamaan alkana. Nah, kemudian setelah kita menentukan rantai atom C yang terpanjang dan menentukan cabang, kita kasih nomor pada rantai induknya. Kemudian kita kasih nama pada si rantai induk serta si cabangnya. Oke. Kemudian untuk cabang, untuk penamaan cabang dia menggunakan gugus alkil. Nah, gugus alkil ini mempunyai rumus CnH2n plus 1. Di sana salah ya, salah tulis LKS-nya. Di sana harusnya rumusnya CnH2n plus 1, bukan kurang 1. Nah, jadi untuk rantai induk itu nanti penamaannya sesuai tata nama senyawa dari alkana. Namun untuk si cabang nanti namanya adalah si gugus alkil, di mana rumusnya tadi CnH2n plus 1. Nah, si gugus alkil ini sama dengan si senyawa alkana. Mereka sama, cuman nanti nama gugus alkil itu sesuai nama alkana, tetapi akhiran ana diganti dengan il. Jadi misalkan di sana tuh ada kan contohnya, di sana ada tabelnya, kalian bisa lihat sendiri. Misal ibu ambil contoh nih, C-nya ada 1, berarti N-nya sama dengan 1. Kalau kita masukkan dia ke dalam rumus, berarti CnH2n plus 1. Berarti C1H2 kali 1 tambah 1 menjadi CH3.
Kalau dia di alkana, CH4 tadi namanya adalah metana. Karena dia kekurangan satu atom H, makanya menjadi CH3. Kalau dia metana, ana, kita ganti dia menjadi il akhirannya, maka namanya menjadi metil. Itu sama sampai dengan C-nya sama dengan 10. Metil, etil, propil, butil sampai dengan dekil. Yang 5, C5H11 itu bukan amil. Dia biasanya menjadi namanya adalah pentil atau amil, tapi kebiasaannya dalam tata nama senyawa karbon di sana adalah pentil, bukan amil. Biasanya ya, sama aja sih pentil sama amil, cuman biasanya dalam soal ujian atau soal UAS atau UAN biasanya menggunakan pentil, bukan amil. Oke, ini tata nama untuk si cabang. Ingat ya, ini untuk cabang menggunakan gugus alkil. Oke, kalau kita coba nih untuk yang A, rumus yang A, senyawa yang A, kalau kita kasih nama aja dulu, kasih nama masing-masing senyawanya. Yang pertama kita kasih nama si rantai induknya. Rantai induknya berarti rantaian terpanjangnya. Bagaimana caranya? Kita hitung dia terlebih dahulu. Karena di sini C-nya untuk terpanjangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom C. Karena tadi nama 5 atom C itu kita lihat di tabelnya. Kalau ada 5 atom C namanya adalah pentana. Nah, kalau sudah masuk di tata nama senyawanya, kalian tidak perlu tuliskan N-nya lagi atau normalnya lagi, langsung saja di pentananya. Sama halnya dengan yang lain, langsung aja dituliskan. Jadi misal heptana, oktana, dekana. Nah, kalau 5 berarti namanya adalah pentana. Berarti ini namanya adalah pentana untuk si rantai induk. Oke. Untuk cabang, ini cabangnya, ini Bu tuliskan cabang. Nah, untuk cabang dia menggunakan gugus alkil. Karena si cabang ini merupakan atomnya hanya ada satu C, berarti untuk hanya ada satu C, CH3, berarti di sana nama gugus alkilnya adalah metil. Oke, ini untuk penamaan antara rantai induk dan cabang. Oke, kita lanjutkan. Yang C, urutan penulisan alkana cabang sebagai berikut. Nah, ini adalah cara urutan untuk penulisan alkana cabang, alkana yang bercabang. Yang pertama, tulis nomor cabang diikuti tanda strip. Yang pertama itu ialah tulis nomor cabang yang diikuti dengan tanda strip. Oke, kemudian beri nama alkil dari cabang. Kemudian beri nama alkil pada cabang. Beri nama alkil pada cabang. Kemudian nama alkil ditulis menyambung dengan nama rantai induk. Tulis nama alkil menyambung dengan nama rantai induk. Oke, namanya disambung ya, nama alkil terlebih dahulu, baru nama alkananya, rantai induknya. Si gugus alkil atau cabang terlebih dahulu, baru kita tuliskan si nama rantai induknya, nama alkananya. Oke, kita kasih contoh di sana, ada contohnya. Ingat ya, urutan dari penulisan alkana cabang itu yang pertama tulis nomor cabang diikuti tanda strip. Jadi nanti ditulis nomor cabangnya terlebih dahulu, baru kita kasih dia nama strip, kemudian baru kita kasih nama alkilnya, nama cabangnya. Kita kasih nama cabangnya, yaitu pakai gugus alkil. Kemudian baru kita
tuliskan lagi di mana gugus alkilnya tadi, nama alkil itu disambung atau menyambung dengan si nama rantai induknya. Baru kita tuliskan nama rantai induknya yang menggunakan tata nama alkana. Oke, sekarang ada contoh seperti ini. CH3, CH, CH2, CH3. Di sini ada CH2, CH3. Kalian tadi kan yang langkah pertama harus menentukan rantai karbon terpanjang. Kalau dilihat seperti ini, kalian tidak boleh terkecoh. Kenapa jangan terkecoh? Karena kalian tidak boleh hanya melihat satu sisi saja. Misal dari sini ke sini sudah menjadi rantai terpanjang. Tidak. Kalian harus jeli untuk melihatnya. Bagaimana rantai terpanjangnya? Misal kita hitung nih dari sini. 1, 2, 3, 4 untuk rantai C-nya. Ternyata kalau dari sini 1, 2, 3, 4 hanya ada 4 rantai C-nya. Misal lagi, kalau kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4 juga ada 4 rantai C-nya saja. Kemudian kita ambil lagi nih contoh dari sini sampai ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata dari sini sampai ke bawah sini, yang ini, kalau susah ibu kasih ke garis seperti ini. Kalau dari sini sampai sini ternyata dia nilai C-nya atau jumlah C-nya ada 5. Ternyata untuk rantai terpanjang itu tidak melulu dia dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Dia juga bisa berbelok dari sini sampai ke sini. Jadi jangan terkecoh hanya dari rantai lurusnya saja, dia juga bisa berbelok ke bawah seperti ini, cari sampai rantai induknya itu rantai yang terpanjang seperti ini. Oke, kita dapatkan sudah dia rantai induknya. Berarti baru kita kasih nomor. Langkah kedua kan kasih nomor. Kemudian untuk mengasih nomor, dari mana kita mengasih nomor? Karena ini dia mempunyai sama-sama di tengah ya cabangnya. Kalau ini kan cabang nih. Cabangnya kalau kita hitung dia dari sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Sama, cabang berada di nomor 3. Kalau dari bawah juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga, tidak masalah. Karena C-nya pun juga berada pada si rantai induk yang di tengah kayak gitu. Andaikan ini tidak ada, bisa jadi dia dihitungnya dari sebelah sini. Kan tadi menomorinya itu yang paling dekat dengan si cabang. Karena ini sama-sama di tengah, makanya terserah kalian mau di sebelah mana. Kalau di buku dia dari bawah ke atas, kita ikuti saja. Berarti dari sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini C-nya 4, yang di sini C-nya 5. Ini sebagai cabang. Oke, sampai sini paham ya, ingat ya. Kemudian setelah menomori, baru kita kasih masing-masing dia nama. Kasih dia masing-masing nama. Untuk rantai terpanjangnya atau rantai induknya, karena dia mempunyai jumlah rantai C-nya ada 5, berarti dia namanya adalah pentana. Untuk rantai induk menggunakan tata nama alkana. Untuk cabang, kalau cabang dia menggunakan gugus alkil. Karena dia cuman ada C-nya 1, namanya CH3, berarti dia mempunyai nama gugus alkil metil. Oke, sampai sini ingat, paham ya. Nah, kemudian karena kita sudah menentukan nama keduanya, baru kita kasih dia penamaan seluruhnya. Oke, penamaan seluruhnya. Nah, tadi katanya untuk urutan penulisan alkana cabang, tulis nomor cabang yang diikuti tanda strip. Kita lihat di sini. Kalian perhatikan juga. Untuk penulisan cabang, nomor cabang, lihat dari cabang dia berada pada nomor berapa di rantai induk. Lihat cabangnya berada pada nomor berapa dari si rantai induk atau rantai terpanjang. Kalau dari contoh ini CH3-nya ini, si metilnya ini,
berada pada nomor 3 pada cabang pada rantai induk yang terpanjang. Nih, dia berada pada nomor 3 dari rantai induk atau rantai terpanjangnya untuk si cabang. Jadi, langkah pertama kita tuliskan dia 3. Disertai diikuti dengan tanda strip. Oke, paham? Kemudian beri nama alkil dari cabang. Nah, cabangnya tadi kan namanya adalah metil. Baru kita tulis nama cabangnya metil. Oke, paham? Kemudian baru kita tulis nama dari si rantai induknya. Rantai induknya ini adalah si pentana, di mana penulisannya itu bersambung antara si cabang dengan si rantai induknya. Karena nama rantai induknya adalah pentana, maka kita sambung dia menjadi metil pentana. Jadi, untuk keseluruhan senyawa ini penamaannya ialah 3 metil pentana. Nah, misal kita kasih nama dari contoh pertama tadi. Nah, yang ini tadi contoh senyawa yang pertama tadi. Tadi kan kita sudah kasih nomor di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita sudah kasih nama yang rantai terpanjangnya ini tadi, namanya ialah pentana karena dia ada 5. Ini tidak melulu contohnya harus 5 ya. Dia juga bisa nanti ada 4, ada 7, ada 8. Ini cuman contohnya saja, C-nya selalu 5. Ya, untuk cabangnya dia namanya adalah metil. Nah, untuk penamaan seluruhnya, kita tentukan dahulu cabangnya di nomor berapa beradanya pada si rantai utama atau rantai induk. Ternyata dia berada pada di cabang nomor 2. Berarti kita tulis dia di sini 2, strip diikuti tanda strip. Kemudian baru kita tulis dia cabangnya adalah metil. Nah, untuk cabang pun dia tidak melulu metil ya. Boleh jadi dia menjadi heksil, heptil, oktil atau butil. Ini cuman contohnya saja melulu metil. Nah, baru kita tulis cabangnya metil. Kemudian baru kita tulis nama induknya yaitu pentana, di mana dia bersambung. Sehingga nama dari senyawa yang contoh pertama tadi ialah 2 metil pentana. Kemudian untuk peraturan yang keempat, yang D. Jika rantai cabang lebih dari 1 dan sama, nah ini jika dia rantainya lebih dari 1 ataupun rantainya cabangnya itu sama, nama diberi awalan di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, dan seterusnya. Apakah kalian sudah hafal dari nomor Yunani untuk perhitungan tata nama senyawa? Mono itu 1, di itu 2, tri itu 3, tetra itu 4, penta itu 5, heksa 6, hepta 7, okta 8, nona 9, deka 10. Nah, kemudian nama cabang diurutkan sesuai urutan abjad. Nah, kemudian untuk nama cabangnya barulah kita sesuaikan dia dengan huruf abjad. Itu berlaku untuk nama cabangnya, bukan nama si rantai utamanya. Untuk cabang, karena dia lebih dari 1 cabang, maka nama cabangnya diurutkan sesuai abjad. Nah, misal di sana ada butil, etil, isopropil, metil, dan seterusnya. Kalau dilihat, misal dari butil dan etil, lebih kecil etil daripada butil. Kalau etil itu kan ada 2 atom C. Nah, lihat kan di sana. Kalau etil itu kan ada 2 atom C. Sedangkan butil ada 4 atom C. Harusnya kan kalau kita hitung yang kecil dahulu baru ke besar. Tidak. Ini sesuai urutan abjad.
untuk cabang. Makanya dia B dengan E, B dengan E itu kan lebih terurut B dulu baru E. Makanya butil dulu baru etil. Oke, paham ya? Kita lihat contohnya di sana. Ibu tuliskan lagi di sini. Ada CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Oke, di sini sangat terlihat untuk rantai induknya. Yang paling panjang berarti adalah yang di sini. Untuk perhitungan nomor induknya berarti yang paling dekat dengan cabang. Kalau di sini yang paling dekat adalah yang mana? Kalau di sini kan tidak ada cabang nih, jauh kan dengan yang ini. Kalau di sini kan yang paling dekat adalah ini. Ini untuk cabang. Berarti untuk menomornya dari kiri ke kanan. Oke, kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada 2 cabang. 1, di sini juga 1. Oke, paham ya? Ada 2 cabang. Kemudian untuk nama dari induknya ini karena ada 5 C, berarti namanya adalah pentana. Nah, di sini juga ada cabang yang pertama yang di sini ada CH3. Kalau CH3 tadi namanya adalah metil. Yang di atas karena juga sama cabangnya ada CH3, namanya juga jadinya metil. Ada 2 nama cabang yang sama, metil. Karena cabangnya sama, nah di sini kita gunakan aturan ini untuk penamaan seluruhnya. Nah lihat, karena dia sama namanya, sama cabangnya, berarti karena ada 2 cabang yang sama. Kalau 2 sama artinya dia menggunakan awalan di. Karena namanya adalah metil, berarti nama dari kedua cabang ini adalah dimetil. Andai ada 3 cabang yang sama, CH3, misalnya di sini ada CH3 lagi, berarti nama awalan dari metilnya adalah trimetil. Misalkan ada 4, CH3-nya yang sama, cabangnya adalah yang sama, berarti dia awalannya adalah tetrametil. Oke, paham ya? Kalau ini hanya ada 2. Untuk penamaannya, kita lihat terlebih dahulu nomor cabang yang berada di rantai induknya. Yang pertama, si metil yang pertama, dia berada pada nomor 2. Kita tulis 2. Kemudian baru kita kasih koma, karena ada 2 cabang yang sama, 2 nama cabang yang sama. Kemudian selanjutnya dia berada pada cabang 3, nomor 3 pada rantai induknya, baru kita tulis lagi 3. Jadi 2,3. Rantai cabangnya habis, baru kita kasih strip. Nah, nama dari cabangnya tadi kan karena ada 2 sama, namanya adalah dimetil. Oke, sampai situ paham? Kalau sudah paham, karena dia berada pada atom C-nya yang nomor 2 dan 3, makanya 2,3 dimetil. Baru kita tulis si nama rantai induknya, yaitu pentana, bersambung. Jadilah namanya 2,3 dimetil pentana. Oke, paham? Nah, kemudian di halaman berikutnya ada contoh lagi untuk senyawa alkananya. Nah, kalau seperti ini, kalian juga harus menentukan rantai induk terlebih dahulu. Kalau kalian menggunakan rumus yang ibu kasih tahu tadi, jadi kalau kalian menghitungnya seperti ini tidak boleh. Karena apa? Karena nanti kan ini berarti jadi cabang. Cabang itu tidak boleh mempunyai cabang lagi. Jadi yang boleh jadi cabang itu hanya si rantai induknya saja. Makanya dihitunglah dari yang rantai terpanjangnya dari sini sampai ke sini, bukan dari sini berbelok ke bawah sini, tidak. Karena nanti ini akan menjadi cabang, tidak mungkin dia mempunyai cabang lagi. Cabang, tidak bisa. Jadi
hitungannya untuk penomorannya untuk rantai induknya ialah yang paling dekat dengan cabang, berarti dari sini dari kiri ke kanan. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian kita tentukan cabangnya. Berarti cabang yang pertama adalah yang CH3. Kemudian cabang berikutnya adalah yang CH2, CH3. CH2, CH3 ini kalau kita gabungkan dia bisa menjadi C2H5. Oke, dia juga bisa dituliskan nanti kalau tidak seperti ini, tidak diuraikan seperti ini, menjadi C2H5. Oke, paham ya? Kemudian langkah berikutnya baru kita kasih nama dari rantai cabangnya. Untuk nama rantai cabangnya, karena dia ada 6, berarti namanya adalah heksana. Oke, heksana. Kemudian ini untuk cabang yang tidak sama. Kalau cabang tidak sama, dia tetap mengikuti perurutan abjad, tetap mengikuti sesuai urutan abjad, sesuai juga dengan si nomor dari cabang tersebut. Oke, lihat ya. Di sini kan untuk cabang yang pertama ini namanya adalah metil. Untuk cabang yang di bawah sini dia namanya adalah etil. Ada 2 cabang yang berbeda. Untuk 2 cabang berbeda, penamaannya pun seperti ini. Karena dia mengikuti sesuai urutan abjad, sebenarnya kan untuk metil dia berada pada nomor 2, untuk etil dia berada pada nomor 3. Karena dia mengikuti huruf abjad, metil dengan etil terlebih dahulu adalah si etil. Sehingga etil inilah yang dituliskan terlebih dahulu. Untuk etil nomor cabangnya ada di nomor 3, dikasih strip, dia akan berada di nomor 3. Tulis namanya etil, baru kita kasih strip. Kemudian kita lihat lagi untuk cabang selanjutnya, yaitu si metil. Metil itu berada pada nomor 2. Kasih nomor 2, strip lagi, baru namanya metil. Karena sudah tidak ada cabang lagi, baru kita kasih nama untuk si rantai induknya, yaitu heksana. Oke, jadilah nama senyawa yang di atas ini adalah 3 etil, 2 metil, heksana. Misal Bu, ada cabang yang sama di antara di sini. Misal di sini ada cabang sama C2H5. Artinya kan dia sama nih dengan si C2H5 di sini. Kalau dia sama, artinya kan dia menjadi 3,5, di mana dia sama etil, berarti di etil dia akan berada pada nomor 5. Nih, misal nih berada pada nomor 5. Di 3,5 di etil, ini 2 metil heksana. Nah, seperti itu. Oke, paham untuk penamaan dari senyawa alkana. Nah, inilah beberapa aturan untuk tata nama alkana, tata nama senyawa alkana. Kalian hanya perlu memahami satu rumus ini saja untuk tata namanya. Untuk tata nama selanjutnya, kalian sudah bisa dan menyesuaikannya saja lagi dengan si alkena, alkuna. Menggunakan rumusnya, di rumus alkena, rumus alkuna. Untuk tata nama senyawanya kurang lebih seperti ini, hanya saja dari namanya yang berbeda, itu pun hanya sedikit berbedanya. Ena dengan una, alkilnya pun sama. Kalian harus memahami satu rumus ini saja, aturan ini saja, insya Allah kalian paham untuk selanjutnya. Oke? Nah, selanjutnya yang B ada sifat alkana, di mana sifat alkana ini terbagi menjadi 2. Ada sifat fisis alkana, ada sifat kimia alkana. Nah, untuk sifat fisis alkana di sana ada terbagi menjadi 2, di mana kecenderungan sifat fisis senyawa alkana
ada dua. Yang pertama, makin banyak atom C yang dikandung, atau MR-nya semakin banyak, maka titik didih alkana semakin tinggi. Kemudian, pada suhu kamar, alkana mempunyai wujud yang berbeda-beda. Untuk sifat kimia alkana, ada beberapa juga di sana, di mana reaksi alkana dengan oksigen akan menghasilkan energi. Kemudian reaksi pembakaran sempurna alkana menghasilkan gas CO2 dan H2O. Kemudian alkana dapat mengalami reaksi substitusi dengan halogen. Nah, di mana halogen itu ada F2, CO2, Br2, dan I2. Atom H pada alkana akan digantikan oleh salah satu atom dari halogen. Di sana ada contohnya, ada CH4 plus Cl akan menjadi CH3Cl plus HCl. Nah, kemudian yang D, alkana dapat mengalami reaksi eliminasi. Berarti pada sifat kimia alkana, terjadi dua reaksi. Yang pertama reaksi substitusi, yang kedua adalah reaksi eliminasi, yaitu reaksi yang menyebabkan terjadinya perubahan ikatan jenuh tunggal menjadi ikatan tidak jenuh atau menjadi rangkap. Di mana reaksinya itu seperti yang di bawahnya, ada contohnya, CH3 itu etana akan menjadi CH2 etena plus H2 menjadi gas hidrogen. Ibu tidak tuliskan di sini, kalian bisa memahami sendiri di sana di buku. Kemudian ada kegunaan alkana. Untuk kegunaan alkana ini ada 5, sebenarnya ada banyak, tapi di sini hanya 5 yang dituliskan. Yang pertama, menjadi bahan bakar. Contohnya seperti LPG, di mana senyawa yang digunakan adalah propana, etana dan butana, serta bensin. Bensin itu dari senyawa oktana. Kemudian bahan baku pembuatan zat kimia seperti H2, HCN, NH3, hidrogen, asam sianida, dan amonia. Kemudian untuk pelarut nonpolar misalnya nafta dan petroleum ether. Kemudian untuk bahan baku industri seperti pembuatan plastik. Nah, ternyata dari senyawa alkana ini digunakan untuk pembuatan plastik, deterjen, minyak rambut, dan obat gosok. Kemudian yang 5, senyawa alkana tinggi terdapat dalam kerosin atau minyak tanah, bahan bakar diesel, bahan pelumas, dan parafin yang banyak digunakan untuk membuat lilin. Nah, ternyata dari senyawa alkana ini sangat banyak yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah ilmu kimia yang kita pelajari. Ternyata dalam ilmu kimia itu sangat banyak kandungan-kandungan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kegunaan senyawa alkana ini. Oke. Ini penjelasan tentang senyawa alkana atau hidrokarbon alifatik yang alkana ya. Oke, sampai sini dahulu untuk penjelasan alkana. Semoga kalian paham dan mengerti. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.